Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku Maudika Bangka. Kali ini aku mau berbagi resep membuat kue lapis sagu. Tonton videonya ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Untuk bahan pertama kita siapkan tepung tapioka atau tepung sagu 350 gram. Biar rasanya lebih enak, aku tambahkan 100 gram daging durian. Ini opsional ya, kalian bisa skip jika kalian tidak suka. Masukkan juga 75 gram tepung terigu. Kita tambahkan 300 gram gula pasir. Untuk kalian yang suka manis, kalian bisa tambahkan lagi takaran gulanya. Masukkan 100 gram susu kental manis. Susunya kalian timbang. Dan untuk susu ini kalian bisa gunakan merek apa saja ya. Tambahkan setengah sendok makan garam seperti ini. Lalu kita masukkan 1000 ml air santan dari 1 butir kelapa. Untuk santan sebaiknya kita gunakan santan segar ya, jangan menggunakan santan instan. Kemudian kita aduk-aduk adonan hingga tercampur rata dan adonan terlihat licin. Kita pastikan juga semua gula benar-benar larut. Kita siapkan wadah lainnya dan juga saringan. Kemudian kita saring semua adonan untuk memastikan supaya tidak ada lagi bahan-bahan yang masih bergerindil ataupun masih menggumpal. Ini sambil kita tekan-tekan sisa adonan yang masih ada di dalam saringan. Kemudian sisa ampas dari adonan ini kita buang agar adonan benar-benar licin. Kita bagi adonan sama banyak menjadi 2 bagian. Untuk adonan yang satunya kita pindahkan ke dalam wadah lain. Karena aku mau tambahkan sedikit warna merah untuk bagian lapisan terakhir kue, jadi ini mau aku sisihkan juga sedikit adonan untuk yang warna merah. Untuk satu bagian adonan kita tambahkan 30 gram coklat bubuk. Untuk coklat bubuk ini kita bisa gunakan merek apa saja ya. Sedangkan untuk adonan satunya kita biarkan warnanya tetap putih. Kita aduk-aduk adonan yang sudah kita beri tepung coklat. Kita aduk hingga tepung benar-benar larut.
Pastikan tidak ada lagi tepung coklat yang masih bergerindil dan adonan menjadi licin. Untuk memastikan supaya tidak ada lagi tepung yang bergerindil, sebaiknya adonan coklat ini kita saring kembali. Siapkan wadah dan saringan, kemudian kita saring kembali semua adonan. Kita tekan-tekan sisa adonan yang masih bergerindil di dalam saringan. Sisihkan dulu adonan coklat. Kemudian, untuk sedikit adonan yang sudah kita pisahkan tadi, kita tambahkan pewarna makanan. Ini aku tambahkan pewarna makanan merah cabai. Kita bisa tambahkan sedikit-sedikit saja ya, hingga warnanya menjadi merah seperti yang kita inginkan. Kita masukkan pewarna sambil kita aduk-aduk adonan. Kita aduk hingga warnanya tercampur rata. Siapkan wadah loyang seperti ini. Atau kalian bisa juga gunakan loyang apa saja. Ambil sedikit adonan, kita gunakan gelas untuk menakar banyaknya adonan. Untuk banyaknya adonan kita kira-kira saja, sesuai dengan ketebalan kue yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang. Siapkan panci kukusan yang sudah kita panaskan. Lalu kita masukkan loyang kue. Tutup panci kukusan. Untuk bagian tutup panci kukusan, sebaiknya kita lapisi dengan kain bersih agar air kukusan tidak menetes ke dalam kue. Kemudian kita kukus kue selama 5-7 menit atau hingga kue matang. Untuk memasak kue ini sebaiknya kita gunakan api sedang saja ya. Nah, ini setelah lapisan kuenya matang, kita tambahkan lagi lapisan berikutnya. Untuk takaran berikutnya ini, kita samakan saja dengan takaran sebelumnya. Kemudian kita masak kembali hingga matang. Tanda lapisan kue ini sudah matang. Jika bagian atasnya kita pegang, maka permukaan kue tidak akan lengket. Ini aku masukkan lapisan kue terakhir yang warna merah. Lalu kita masak lagi kuenya hingga matang. Ini kuenya sudah matang, kita keluarkan dari kukusan. Ini kue yang aku masak tadi. Langsung saja kita potong kuenya. Untuk memotong kue ini, pisau yang kita gunakan sebaiknya kita alasi dengan plastik, supaya saat memotong kue, kuenya tidak lengket pada bagian pisau. Tekstur kue ini sedikit kenyal, tapi tidak berlebihan.
Rasa manis pada kue ini pas. Perpaduan gurih dari rasa santan dan rasa susu yang ditambah dengan daging durian membuat rasa kue ini benar-benar enak. Silahkan dicoba resepnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.